Halo semuanya, saya Chang Jin. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus datang untuk melakukan pekerjaan penebusan dan dikutuk secara gila-gilaan oleh para imam kepala, ahli Taurat, dan orang Farisi dari agama Yahudi. Karena sebagian besar pengikut agama Yudaisme memuja pemimpin agama mereka, mereka mengikuti antikristus itu untuk mengutuk dan menolak Tuhan Yesus. Akhirnya, turut dalam penyaliban Dia. Ini adalah dosa yang keji, dan mereka mendapat kutukan dan hukuman Tuhan, menghukum bangsa Israel selama 2000 tahun. Tuhan Yesus telah datang kembali pada akhir zaman sebagai Tuhan yang Maha Kuasa yang berinkarnasi, melakukan pekerjaan penghakiman untuk mentahirkan dan menyelamatkan umat manusia sepenuhnya. Dia juga menghadapi kutukan yang besar dan sikap yang menentang dari para pemimpin agama. Mereka mengisolasi gereja, menghalangi orang percaya menyelidiki jalan yang benar, membuat orang takut untuk menyelidiki meskipun mereka telah melihat dengan jelas bahwa firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran dan penuh kuasa, berotoritas dan berasal dari Tuhan. Akibatnya, banyak yang kehilangan kesempatan untuk menyambut Tuhan dan jatuh ke dalam bencana. Di mana kesalahan mereka dalam hal menyambut Tuhan? Itu karena mereka memuja pemimpin agama mereka. Mereka percaya pemimpin agama ditempatkan oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Menaati mereka berarti menaati Tuhan. Jadi, mereka habis-habisan mengikutinya. Tunduk pada perkataannya seakan itu berasal dari Tuhan. Banyak juga yang berpikir bahwa Tuhan Yesus pasti memberitahu pendeta lebih dulu saat dia datang kembali. Jadi tidak mendengarnya dari mereka. Itu bukti dia belum datang kembali. Bahkan, mereka tak berusaha untuk menyelidiki pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi mengikuti para pemimpin agama untuk mengutuk dia. Jadi, mereka jatuh ke dalam bencana, kehilangan kesempatan untuk diangkat. Ini kesalahan siapa? Sangat sulit untuk dijelaskan. Orang Farisi yang sejak lama menentang dan mengutuk Tuhan Yesus dikutuk oleh Tuhan. Dan banyak orang di dunia keagamaan belum memetik pelajaran yang menyakitkan itu. Karena mereka membabi buta memuja pendeta mereka, mengikuti para pendetanya untuk mengutuk Tuhan Yesus yang datang kembali, memakukan Tuhan di kayu salib sekali lagi. Ini sangat menyedihkan. Jadi, apakah para pemimpin agama sungguh telah ditempatkan oleh Tuhan? Apakah tunduk kepada mereka sama dengan mengikut Tuhan? Mendapatkan kejelasan tentang hal ini adalah masalah yang mendesak. Banyak orang percaya berpikir bahwa para pemimpin agama, pendeta seperti paus, uskup, dan juga penatua, ditunjuk dan dipakai oleh Tuhan Yesus, dan punya otoritas untuk memimpin. Jadi menaati mereka berarti menaati Tuhan. Lalu apa dasar dari kepercayaan ini? Apakah Tuhan Yesus pernah berkata bahwa semua pemimpin agama ditempatkan oleh Tuhan? Tidak pernah. Apa mereka punya kesaksian Roh Kudus atau bukti pekerjaan Roh? Tidak. Ini berarti gagasan ini murni gagasan manusia. Mari kita renungkan. Menurut gagasan manusia, para pemimpin agama semuanya ditempatkan oleh Tuhan ini. Lalu mungkinkah hal itu juga berlaku terhadap para imam kepala Yahudi, ahli Taurat, dan orang Farisi yang menentang dan mengutuk Tuhan Yesus? Apakah mengikuti mereka untuk menyalibkan Tuhan Yesus juga berarti tunduk kepada Tuhan? Ini jelas cara yang absurd untuk memperlakukan pendeta. Kita juga bisa melihat dari Alkitab bahwa dalam pekerjaan Tuhan di setiap zaman, Dia memang menunjuk orang untuk membantu pekerjaannya. Semua orang itu secara pribadi dipanggil, kemudian Tuhan bersaksi tentangnya. Dan firman Tuhan memperlihatkan hal ini. Mereka tidak pernah ditunjuk oleh manusia lain, dan mereka tidak dibina oleh manusia. Renungkan zaman hukum Taurat saat Tuhan memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Firman Tuhan Yahweh memberi kesaksian tentang hal ini.
Tuhan Yahweh berkata kepada Musa, "Sesungguhnya seruan anak-anak Israel sudah sampai kepadaku, dan aku sudah melihat betapa dahsyat penindasan yang dilakukan oleh orang Mesir kepada mereka. Karena itu, sekarang pergilah, dan aku akan mengutus engkau kepada Fir'aun, supaya engkau membawa umatku, anak-anak Israel, keluar dari Mesir." Pada zaman kasih karunia, Tuhan Yesus memakai Petrus dan dia juga memberi kesaksian tentang Petrus. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Dan aku juga berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku, dan gerbang neraka tidak akan bisa menguasainya. Aku akan memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan surga. Apapun yang engkau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang engkau lepaskan di bumi akan terlepas di surga." Tuhan sendiri yang menempatkan dan memberi kesaksian tentang orang-orang yang Dia pakai di setiap zaman. Hal ini terbukti oleh pekerjaan Roh Kudus. Pada zaman hukum Taurat dan zaman kasih karunia, terkadang orang yang Tuhan pakai ditetapkan secara pribadi dan tentangnya Dia memberi kesaksian. Terkadang Dia menggunakan metode lain. Meskipun tidak ditunjuk secara langsung, Dia akan menyingkapkan hal ini melalui para nabi, atau ada bukti pekerjaan Roh Kudus. Ini tidak bisa disangkal. Dalam dunia keagamaan sekarang ini, siapa yang memberi paus, uskup, imam, pendeta, dan penatua? Kedudukan yang mereka miliki? Apakah ada bukti firman Tuhan atau pekerjaan Roh Kudus? Sudahkah Roh bersaksi tentang mereka? Hampir tidak ada. Faktanya adalah semua pemimpin agama di dalam gereja-gereja, sebagian besar lulus dari seminari dan sekolah teologi, dan punya gelar dalam teologi. Dengan ijazah yang dimiliki, mereka ditugaskan ke gereja untuk memimpin orang percaya. Beberapa orang berbakat dan mempelajari pekerjaan mereka dengan baik, jadi mereka direkomendasikan oleh pemimpin tingkat atas dan menjadi pemimpin agama. Hampir semua pendeta memperoleh jabatan mereka dengan cara ini. Tapi kebanyakan tak punya pekerjaan Roh Kudus. Sebagian kecil mungkin punya sedikit pekerjaan roh, tapi mereka tak punya kesaksiannya. Jadi kita bisa yakin bahwa mereka bukanlah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Mereka jelas sekali dibina dan dipilih oleh orang lain. Jadi mengapa mereka bersikeras berkata bahwa mereka ditempatkan oleh Tuhan? Bukankah itu bertentangan dengan fakta? Bukankah itu dengan sengaja berbohong tentang diri mereka sendiri? Apa konsekuensi dari hal ini? Bukankah itu menipu dan merugikan orang percaya? Beberapa pemimpin agama bahkan tanpa tahu malu mengutip perkataan Tuhan Yesus yang memanggil Petrus, bahwa otoritas yang diberikan Tuhan Yesus kepada Petrus diteruskan kepada Paus. Jadi Paus diberi wewenang oleh Tuhan dan dapat merepresentasikan Tuhan Yesus. Dan karena para imam mengikut Paus, mereka juga diberi wewenang oleh Tuhan, sehingga mereka dapat mengampuni dosa. Bukankah itu menggelikan? Apakah Tuhan Yesus pernah menyuruh Petrus untuk meneruskan wewenang yang diberikan kepadanya kepada pendeta dari generasi ke generasi? Tuhan Yesus tak pernah mengatakan hal itu. Apakah hal seperti itu pernah disampaikan Petrus? Tidak pernah. Tidak ada hal seperti itu di dalam Alkitab. Juga adalah fakta bahwa tidak ada paus, tidak ada imam pada waktu itu. Jadi mereka yang menyatakan diberi wewenang oleh Tuhan dan dapat merepresentasikan Tuhan Yesus sedang berlagak menjadi Tuhan dan menyesatkan orang, bukan? Bukankah orang yang taat dan sujud kepada mereka berarti menyembah berhala? Bukankah itu bertentangan dengan Tuhan? Banyak orang yang tidak memahami hal ini, dan mereka terus saja memuja pemimpin mereka. Berpikir bahwa mereka ditempatkan oleh Tuhan. Bisa Anda melihat betapa bodoh dan bebalnya ini. Ini seperti orang tidak percaya yang menyembah berhala.
Jika Anda orang percaya tapi tak mengikuti firman Tuhan, jika Anda memuja dan berlutut di hadapan manusia lain untuk mengakui dosa, menganggap mereka adalah Tuhan, bukankah Anda sedang menghina dan menghujat Tuhan? Dapatkah orang semacam ini diselamatkan oleh Tuhan? Mungkin tidak. Orang semacam ini tidak dapat memperoleh perkenanan Tuhan. Kita harus jelas bahwa Tuhan menunjuk seseorang tidak secara sembrono atau sembarangan, dan itu harus ada bukti. Ada bukti bahwa Tuhan menunjuk Musa, dan setidaknya orang Israel mengetahui hal itu. Penunjukan Petrus oleh Tuhan Yesus juga nyata, yang diketahui oleh para rasul. Jadi, mengatakan Tuhan telah menempatkan seseorang harus didasarkan pada fakta. Manusia tidak boleh sembarangan mengatakan hal ini. Kita juga bisa memahami bahwa siapapun yang Tuhan tempatkan akan mendapat bimbingan dan konfirmasi dari Roh Kudus. Pekerjaan mereka dapat melaksanakan kehendak Tuhan dan akan mencapai hasil yang sangat jelas. Mereka dapat melaksanakan amanat Tuhan. Mari kita lihat apa yang Tuhan Yang Maha Kuasa katakan. Dalam hal hakikat pekerjaan dan juga latar belakang dia dipakai Tuhan, orang yang dipakai Tuhan itu dibangkitkan olehnya. Dia dipersiapkan oleh Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, dan dia bekerja sama dalam pekerjaan Tuhan itu sendiri. Tidak ada orang yang dapat menggantikan orang ini dalam pekerjaannya. Ini merupakan kerjasama manusia yang sangat diperlukan bersama pekerjaan ilahi. Sementara pekerjaan yang dilaksanakan oleh para pekerja atau rasul lain hanyalah merupakan penyampaian dan implementasi dari berbagai aspek pengaturan gereja pada setiap periode atau pekerjaan pembekalan hidup sederhana untuk memelihara kehidupan gereja. Para pekerja dan rasul ini tidak ditunjuk oleh Tuhan, apalagi disebut sebagai orang-orang yang dipakai oleh Roh Kudus. Mereka dipilih dari antara gereja-gereja, dan setelah mereka dilatih dan dipersiapkan selama beberapa waktu, mereka yang layak akan dipertahankan, sementara mereka yang tidak layak akan dikirim kembali ke tempat mereka berasal. Karena orang-orang ini dipilih dari antara gereja-gereja, beberapa dari mereka menunjukkan tabiat asli mereka setelah menjadi pemimpin, dan beberapa bahkan berbuat banyak hal buruk dan akhirnya disingkirkan. Orang yang dipakai oleh Tuhan, sebaliknya, adalah orang yang telah dipersiapkan oleh Tuhan dan yang memiliki kualitas tertentu, serta memiliki kemanusiaan. Dia telah dipersiapkan dan disempurnakan terlebih dahulu oleh Roh Kudus, dan sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dan khususnya, saat menyangkut pekerjaannya, dia dibimbing dan diperintah oleh Roh Kudus. Sebagai hasilnya, tidak ada penyimpangan dalam jalan memimpin orang-orang pilihan Tuhan, karena Tuhan pasti bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri, dan Tuhan senantiasa mengerjakan pekerjaannya sendiri. Firman Tuhan Yang Maha Kuasa menjelaskan bahwa Tuhan mempersiapkan sebelumnya orang-orang yang Dia tunjuk untuk pekerjaannya dari sejak lama, bahwa merekalah yang dibangkitkan Tuhan untuk memimpin umat pilihannya. Pekerjaan dan khotbah mereka sepenuhnya melalui perbekalan dan bimbingan Roh Kudus. Dan siapapun yang belum ditunjuk secara pribadi oleh Tuhan tak akan pernah bisa menggantikan mereka. Musa pada zaman hukum Taurat dan Petrus pada zaman kasih karunia taat pada firman Tuhan dan tuntutan Tuhan untuk memimpin umat pilihannya. Dan Tuhan selalu menyertai mereka, membimbing di setiap kesempatan. Tuhan tak pernah memakai orang yang salah atau orang yang menentang Dia. Dia selalu bertanggung jawab atas pekerjaannya. Orang yang Tuhan pakai selalu dicerahi oleh Roh Kudus dalam pekerjaan dan perkataannya, dan dapat menyampaikan pemahaman yang murni tentang firman Tuhan. Untuk membantu umat pilihan Tuhan memahami perkataannya, kehendaknya, dan tuntutannya. Mereka selalu dapat menggunakan kebenaran untuk membantu umat pilihan Tuhan dengan pergumulan nyata mereka. Masuk ke dalam kenyataan firman Tuhan dan jalan yang benar dalam iman mereka. Saat umat pilihan Tuhan taat kepada pengembalaan orang yang dipakai Tuhan, mereka bisa mendapatkan makanan sejati untuk hidupnya dan memahami kebenaran, mengenal pekerjaan dan watak Tuhan dengan lebih baik,
dan memperbesar iman dan kasih mereka kepada Tuhan. Itulah sebabnya mereka didukung oleh umat pilihan Tuhan, yang tahu di dalam hati mereka bahwa orang-orang itu ditempatkan oleh Tuhan dan berkenan di hati Tuhan. Saat kita menerima dan tunduk pada kepemimpinan mereka, ini berarti mengikuti dan tunduk kepada Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang yang Tuhan pakai ditempatkan untuk memimpin umat pilihannya, mengalami pekerjaan Tuhan dan mengikutnya. Dan pekerjaan serta khotbah mereka sepenuhnya berasal dari pimpinan dan pencerahan Roh Kudus. Menerima dan tunduk pada kepemimpinan mereka sebenarnya tunduk kepada Tuhan. Menentang mereka berarti menentang Tuhan dan akan berakibat disingkirkan atau bahkan mungkin dikutuk dan dihukum Tuhan. Seperti saat Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir, gerombolan Korah dan Datan yang menentangnya dihukum oleh Tuhan. Ini adalah fakta yang jelas. Mari kita lihat para pemimpin agama saat ini. Paus, para uskup, dan imam dalam agama Katolik, dan para pendeta, penatua, dan pendeta lainnya dalam agama Kristen. Apa mereka ditempatkan oleh Tuhan? Sudahkah Tuhan berbicara untuk mendukungnya? Apa mereka punya bukti dari pekerjaan Roh Kudus? Dan hasil dari kerja mereka? Mereka tidak punya. Ini bukti bahwa mereka dipilih oleh manusia, bukan oleh Tuhan. Karena kita telah melihat bahwa mereka dibina dalam seminari dan ditunjuk oleh lembaga keagamaan resmi, kita harus sangat berhati-hati. Kebanyakan dari mereka tak percaya pada kebenaran atau punya iman sejati kepada Tuhan. Mereka percaya pada teologi, kedudukan, dan penghidupan yang mereka hasilkan. Setinggi apapun pengetahuan Alkitab mereka, atau sebagus apapun khotbahnya, mereka tak punya pekerjaan dan bimbingan Roh Kudus, atau pencerahan roh. Ini memperlihatkan bahwa mereka itu gembala palsu, orang tidak percaya, dan Tuhan tak akui mereka. Jadi, bukankah memuja dan mengikut mereka sangat bodoh? Juga mereka tak punya kesaksian firman Tuhan dan bukti dari Roh Kudus. Ada satu bukti penting yang dapat membantu kita melihat diri mereka yang sebenarnya. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan banyak kebenaran, secara terbuka menyingkapkan jati diri orang yang sesungguhnya. Apa mereka mencintai kebenaran atau tidak? Apa mereka mengakui kebenaran atau tidak? Apa mereka menerima kebenaran atau tidak? Dan apa mereka membenci dan menolak kebenaran atau tidak? Semuanya itu tersingkap. Orang yang mengakui firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran, bahwa Dia adalah Tuhan dalam daging. Adalah orang yang mencintai kebenaran dan mendapat perkenanan Tuhan. Mereka adalah gadis bijaksana yang mendengarkan suara Tuhan dan diangkat ke hadapan tahtanya. Jika seseorang melihat Tuhan yang Maha Kuasa mengungkap banyak kebenaran, tapi terus menentang, mengutuk, dan menyangkal penampakan dan pekerjaannya, ini berarti mereka membenci kebenaran. Dan mereka adalah antikristus yang menentang dan mengutuk Tuhan. Mereka telah jatuh ke dalam bencana dan pasti akan dihukum olehnya. Bukan hanya para pemimpin agama Katolik dan Kristen, tapi para pemimpin dan tokoh dari semua denominasi yang menentang Tuhan yang Maha Kuasa hampir tanpa terkecuali. Dunia keagamaan berada dalam cengkraman kelompok antikristus ini. Ini adalah fakta umum yang tidak dapat disangkal. Jadi jika kita tahu bahwa para uskup, imam, pendeta dan penatua ini adalah bagian dari antikristus yang menentang dan mengutuk pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menolak dan mengutuk mereka dan membebaskan diri kita dari kendali mereka. Itu berarti bersikap bijaksana. Jika kita terus mencari mereka untuk menyelidiki jalan yang benar, berharap mereka memberitahu apa yang benar atau salah, itu sangatlah bodoh. Dan itu buta serta bebal. Orang buta yang saling menuntun takkan berakhir baik. Ini menggenapi ayat-ayat Alkitab. Tetapi orang bodoh mati karena kekurangan hikmat. Umatku hancur karena kurangnya pengetahuan. Jelas sekali bahwa para pemimpin agama Katolik dan Kristen, juga pemimpin dari semua denominasi lain, secara terbuka mengutuk Tuhan yang Maha Kuasa.
Demi mempertahankan status dan pekerjaannya, mereka mengendalikan orang percaya. Mengambil uang mereka, memakan orang percaya seperti parasit, seperti setan yang memakan mayat mereka. Mereka menyebarkan berbagai kebohongan jahat untuk mempertahankan kedudukan dan penghidupannya. Mengatakan, setiap berita tentang kedatangan Tuhan itu palsu, bahwa Tuhan Yesus sungguh harus datang di atas awan, bahwa menerima inkarnasi kedua Tuhan berarti menerima Kristus palsu. Mereka berbohong untuk menyesatkan orang, menghalangi orang percaya untuk menyelidiki jalan yang benar. Mereka bahkan bergabung dengan PKT untuk menangkap dan menganiaya orang yang memberitakan Injil Kerajaan. Apa bedanya mereka ini dengan orang Farisi yang menentang Tuhan Yesus di zamannya? Bukankah mereka semua adalah orang yang menyalibkan Tuhan? Mereka adalah gembala palsu dan antikristus yang menyesatkan dan menghancurkan orang. Renungkanlah perkataan Tuhan Yesus yang mengutuk orang Farisi. Celakalah engkau, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang munafik, karena engkau menutup kerajaan surga terhadap manusia. Padahal engkau sendiri tidak pernah pergi ke sana, namun engkau menghalangi orang-orang yang berusaha masuk ke sana. Celakalah engkau, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang munafik, karena engkau melintasi lautan dan daratan untuk menjadikan satu orang bertobat menjadi pengikutmu. Tetapi begitu ia bertobat, engkau menjadikannya anak neraka yang 2 kali lebih jahat daripada dirimu sendiri. Sebagian besar pemimpin agama sekarang ini tak ada bedanya dengan orang Farisi yang dengan gila-gilaan menentang Tuhan Yesus dan menghalangi jalan orang percaya. Mereka membenci Tuhan dan menentang Dia. Dan mereka adalah setan antikristus pada akhir zaman. Berikut adalah firman Tuhan yang Maha Kuasa lainnya. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Lihatlah para pemimpin setiap denominasi. Mereka semua congkak dan merasa dirinya benar dan menafsirkan Alkitab di luar konteks dan dibimbing oleh imajinasi mereka sendiri. Mereka semua bergantung pada karunia dan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan mereka. Jika mereka tidak mampu berkhotbah sama sekali, akankah orang-orang mengikuti mereka? Bagaimanapun, mereka memang memiliki suatu pengetahuan dan dapat berbicara sedikit tentang doktrin, atau mereka tahu bagaimana memenangkan hati orang lain dan memanfaatkan kelicikan yang melaluinya mereka telah membawa orang ke hadapan mereka sendiri dan menipu mereka. Secara teori, orang-orang itu percaya kepada Tuhan. Tetapi pada kenyataannya mereka mengikuti para pemimpin mereka. Ketika mereka bertemu dengan seseorang yang mengkhotbahkan jalan yang benar, sebagian dari mereka akan berkata, "Manusia adalah media dari iman mereka kepada Tuhan." Iman mereka membutuhkan persetujuan manusia. Bukankah itu masalah? Kalau begitu, menjadi apakah para pemimpin itu? Tidakkah mereka menjadi orang Farisi, gembala palsu, antikristus, dan batu sandungan bagi penerimaan orang akan jalan yang benar? Ada orang-orang yang membaca Alkitab di gereja-gereja besar, membacakannya sepanjang hari, tetapi tak seorang pun di antara mereka yang memahami tujuan pekerjaan Tuhan. Tak seorang pun yang dapat mengenal Tuhan. Bahkan, tak ada seorang pun di antara mereka yang dapat selaras dengan kehendak Tuhan. Mereka semua tidak berharga, manusia hina, masing-masing meninggikan diri untuk mengajar Tuhan. Mereka dengan sengaja menentang Tuhan, bahkan saat mereka membawa panjinya. Mengaku beriman kepada Tuhan,
Mereka tetap saja memakan daging manusia dan meminum darah manusia. Semua orang semacam itu adalah setan-setan yang menelan jiwa manusia, para penghulu setan yang sengaja menghalangi mereka yang berusaha melangkah ke jalan yang benar, dan batu sandungan yang menghalangi orang-orang yang mencari Tuhan. Mereka mungkin tampak seperti raga yang kuat, tetapi bagaimana pengikut mereka bisa mengetahui bahwa mereka tidak lain adalah antikristus yang memimpin manusia untuk menentang Tuhan? Bagaimana para pengikut mereka bisa mengetahui bahwa merekalah setan-setan hidup yang didedikasikan untuk menelan jiwa manusia? Orang yang paling suka memberontak adalah orang yang dengan sengaja membantah dan menentang Tuhan. Mereka adalah musuh Tuhan, antikristus. Sikap mereka selalu adalah sikap bermusuhan terhadap pekerjaan Tuhan yang baru. Mereka tidak pernah memperlihatkan kecenderungan sedikitpun untuk tunduk. Mereka juga tidak pernah dengan senang hati tunduk atau merendahkan diri. Mereka meninggikan dirinya sendiri di hadapan orang lain dan tidak pernah tunduk kepada siapapun. Di hadapan Tuhan, mereka menganggap dirinya yang paling fasih dalam mengkhotbahkan firman dan yang paling cakap dalam membentuk orang lain. Mereka tak pernah melepaskan kekayaan yang dimilikinya, tetapi memperlakukannya sebagai pusaka keluarga untuk dipuja, sebagai bahan khotbah kepada orang lain, dan menggunakannya untuk menceramahi orang-orang bodoh yang mengidolakan mereka. Memang ada beberapa orang seperti ini di gereja. Dapat dikatakan, mereka ini adalah pahlawan-pahlawan degil. Dari generasi ke generasi tinggal di rumah Tuhan. Mereka menganggap mengkhotbahkan firman sebagai tugas tertinggi mereka. Tahun demi tahun, dari generasi ke generasi, mereka terus menjalankan tugas mereka yang sakral dan tak bisa diganggu-gugat. Tidak ada orang yang berani menyentuh mereka, dan tak seorang pun berani menegur mereka secara terbuka. Mereka menjadi raja-raja di rumah Tuhan, merajalela, sementara mereka menindas orang lain dari masa ke masa. Gerombolan setan ini berusaha bekerja sama dan menghancurkan pekerjaanku. Mana mungkin kubiarkan setan-setan yang hidup ini ada di depan mataku? Saya yakin kita semua sudah jelas bahwa kebanyakan pemimpin agama adalah antikristus yang membenci kebenaran, membenci Tuhan, hamba yang jahat dan gembala palsu yang menyesatkan orang. Mendengarkan dan tunduk kepada mereka berarti tidak tunduk kepada Tuhan, dan itu bukan mengikut Tuhan. Itu mengikut iblis dan menentang Tuhan. Menjadi seorang kaki tangan iblis, orang yang dibenci dan dikutuk oleh Tuhan. Jadi, sebagai orang percaya, kita harus sadar bahwa kita harus membesarkan Tuhan, takut serta tunduk kepadanya dan kebenaran. Kita tak boleh memuja atau mengikut manusia. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata, engkau harus menyembah Tuhan dan hanya Dia yang engkau harus layani. Jika pemimpin agama itu orang yang mencintai kebenaran, jika perkataannya sesuai dengan firman Tuhan, dan dia menuntun kita untuk takut akan Tuhan, maka taat pada perkataan yang sesuai kebenaran berarti tunduk kepada Tuhan. Jika perkataannya tak sesuai kebenaran dan bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus menolak mereka. Jika kita terus mengikut mereka, itu berarti mengikut iblis. Jika pemimpin agama menolak kebenaran dan menghalangi orang untuk menyelidiki jalan yang benar, dia itu antikristus. Dan kita harus berdiri di pihak Tuhan, menyingkap dan menolaknya, dan berani berkata tidak, melepaskan diri dari kendalinya,
menerima jalan yang benar, dan mengikuti jejak langkah Tuhan. Itulah iman yang sejati, mengikut Tuhan dan sejalan dengan kehendak-Nya. Seperti perkataan Petrus saat dia ditangkap oleh para imam kepala dan orang Farisi. Kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada manusia. Mari kita baca bagian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Yang paling penting dalam mengikuti Tuhan adalah bahwa segala sesuatu haruslah sesuai dengan firman Tuhan zaman sekarang. Entah engkau mengejar untuk masuk ke dalam hidup, entah memenuhi kehendak Tuhan, semuanya harus terpusat pada firman Tuhan zaman sekarang. Jika apa yang engkau bicarakan dan kejar tidak terpusat pada firman Tuhan zaman sekarang, berarti engkau adalah orang asing bagi firman Tuhan dan sama sekali kehilangan pekerjaan Roh Kudus. Yang diinginkan Tuhan ialah orang-orang yang mengikuti jejak langkah-Nya. Sebagus dan semurni apapun pemahamanmu sebelumnya, Tuhan tidak menginginkannya. Dan jika engkau tidak mampu menyingkirkan hal-hal seperti itu, semua itu akan menjadi penghalang yang luar biasa untuk jalan masukmu di masa depan. Semua orang yang mampu mengikuti cahaya Roh Kudus saat ini diberkati. Orang dari masa lalu juga mengikuti jejak langkah Tuhan, tetapi mereka tidak dapat mengikutinya hingga sekarang ini. Ini adalah berkat bagi orang-orang pada akhir zaman. Mereka yang dapat mengikuti pekerjaan Roh Kudus saat ini dan dapat mengikuti jejak langkah Tuhan, sampai sedemikian rupa hingga mereka mengikuti Tuhan kemanapun Tuhan memimpin mereka. Mereka inilah orang-orang yang diberkati Tuhan. Mereka yang tidak mengikuti pekerjaan Roh Kudus pada saat ini, mereka belum masuk ke dalam pekerjaan firman Tuhan, dan sebanyak apapun mereka bekerja, atau sebesar apapun penderitaan mereka, atau sebanyak apapun mereka menyibukkan diri, tidak ada yang berarti bagi Tuhan, dan Tuhan tidak akan memuji mereka. Mengikuti pekerjaan Roh Kudus berarti memahami kehendak Tuhan pada zaman sekarang, dapat bertindak sesuai dengan tuntutan Tuhan di masa sekarang, dapat mematuhi dan mengikuti Tuhan zaman sekarang, dan masuk sesuai dengan perkataan-perkataan terbaru dari Tuhan. Hanya orang seperti inilah yang mengikuti pekerjaan Roh Kudus dan berada dalam aliran Roh Kudus. Orang-orang seperti itu tidak hanya dapat menerima pujian dari Tuhan dan melihat Tuhan, tetapi mereka juga dapat mengetahui watak Tuhan dari pekerjaan Tuhan yang terbaru, dan dapat mengetahui gagasan serta ketidaktaatan manusia, serta natur dan hakikat manusia dari pekerjaannya yang terbaru. Lebih jauh lagi, mereka dapat secara bertahap mengalami perubahan dalam watak mereka selama melakukan pelayanannya. Hanya orang-orang seperti ini yang dapat memperoleh Tuhan dan yang benar-benar menemukan jalan yang benar. Sekarang saya yakin kita sudah lebih jelas bahwa memiliki iman dan mengikut Tuhan, yaitu tunduk dan menerima kebenaran, menerima firman Tuhan sekarang ini, dan mengikuti jejak langkah-Nya. Sejauh apapun pekerjaan Tuhan dari pemikiran manusia, sebanyak apapun orang yang menentang dan mengutuknya, selama itu adalah kebenaran dan pekerjaan Tuhan, kita harus taat padanya. Hanya itulah yang disebut memiliki iman dan mengikut Tuhan. Kitab Wahyu berkata, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Pada akhir zaman, Tuhan Yang Maha Kuasa telah mengungkapkan banyak kebenaran. Dia memulai penghakiman di rumah Tuhan untuk mentahirkan dan menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan kita dari kejahatan iblis. Kesempatan ini tak boleh dilewatkan, dan satu-satunya jalan kita memasuki kerajaan Tuhan. Kini semakin banyak orang di seluruh dunia yang merindukan penampakan Tuhan telah menyelidiki pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa secara daring. Mereka melihat firman-Nya adalah kebenaran, bahwa itu suara Tuhan. Mereka keluar dari ikatan pemimpin agama dan dari kendali gereja mereka dan menghadiri perjamuan kawin anak domba di hadapan tahta Tuhan. Namun masih banyak orang di dunia keagamaan yang seenaknya mengikut dan memuja pendeta, yang dikendalikan dan ditipu oleh kekuatan antikristus, dikendalikan di dalam ketandusan, menantikan Tuhan datang di atas awan dengan sia-sia. Mereka telah ditolak dan disingkirkan Tuhan, meratap dan ketakutan dalam bencana. Ini adalah penggenapan firman Tuhan Yesus.
Dan jika orang buta saling memimpin, mereka akan terperosok ke dalam parit. Mereka mengaku percaya kepada Tuhan, tapi faktanya menentang Tuhan dan mengikut manusia. Tuhan memandangnya sebagai orang tidak percaya. Tuhan adalah Tuhan yang kudus yang membenci kejahatan, dan kebenarannya tak terbantahkan. Dia tak akan pernah menyelamatkan orang yang memuja manusia dan mengikut antikristus dalam menentang dan menghujat Tuhan. Tuhan tak akan pernah menyelamatkan orang yang tak menerima kebenaran, tapi berpegang teguh pada Alkitab. Kehendak Tuhan adalah membebaskan orang dari Babel agamawi. Jadi kita tak lagi dikendalikan oleh kekuatan antikristus dunia keagamaan, dan kita bisa keluar mencari kebenaran dan mencari pekerjaan Tuhan, agar kita punya harapan untuk menyambut penampakan dan pekerjaannya. Mari kita lihat firman Tuhan yang Maha Kuasa. Apa yang engkau kagumi bukanlah kerendah hatian Kristus, melainkan gembala-gembala palsu yang berkedudukan menonjol. Engkau tidak memuja keindahan ataupun hikmat Kristus, melainkan memuja orang-orang cabul yang bersekutu dengan dunia yang keji. Engkau menertawakan penderitaan Kristus yang tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, tetapi mengagumi mayat-mayat yang berburu persembahan dan hidup dalam pesta pora. Engkau tidak bersedia menderita bersama Kristus, tetapi dengan senang hati pergi ke pelukan para antikristus yang sembrono itu. Meskipun mereka hanya memberimu daging, kata-kata, dan kendali. Bahkan sekarang pun, hatimu masih mengarah kepada mereka, pada reputasi mereka, status mereka, dan pengaruh mereka. Dan lagi, engkau terus memiliki sikap yang menganggap pekerjaan Kristus terlalu berat untuk dipahami, dan engkau tidak bersedia menerimanya. Inilah mengapa aku berkata bahwa engkau tidak memiliki iman untuk mengakui Kristus. Alasanmu mengikuti Dia sampai hari ini hanyalah karena engkau tidak punya pilihan lain. Di dalam hatimu selamanya menjulang banyak gambaran mulia. Engkau tidak dapat melupakan setiap kata dan perbuatan mereka, juga perkataan serta tangan mereka yang berpengaruh. Di dalam hatimu, mereka selamanya agung dan selamanya pahlawan. Namun tidaklah demikian bagi Kristus zaman sekarang. Di dalam hatimu, Dia selamanya tidak penting dan selamanya tidak layak untuk dihormati. Karena Dia terlalu biasa, pengaruhnya terlalu kecil, dan jauh dari mulia. Bagaimanapun juga, aku mengatakan bahwa semua orang yang tidak menghargai kebenaran adalah orang-orang tidak percaya dan pengkhianat kebenaran. Orang-orang seperti itu tidak akan pernah menerima perkenanan Kristus. Sudahkah engkau sekarang mengetahui seberapa banyak ketidakpercayaan yang ada dalam dirimu dan seberapa banyak pengkhianatan terhadap Kristus yang ada dalam dirimu? Dengan demikian, aku menasihatimu karena engkau telah memilih jalan kebenaran, maka engkau harus mengabdikan dirimu sepenuh hati. Jangan bimbang atau setengah hati. Engkau harus memahami bahwa Tuhan bukanlah milik dunia atau siapapun, melainkan milik semua orang yang benar-benar percaya kepadanya, semua orang yang menyembahnya, dan semua orang yang mengabdikan diri serta setia kepadanya. Sekian untuk episode hari ini. Jika Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang pekerjaan Tuhan pada akhir zaman, atau jika ada pertanyaan, silakan menulis pada kolom komentar. Sampai jumpa lagi.